Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Datu Pandan. Masih di tema batu akik pandan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ikatan tembaga di batu akik pandan, bagaimana memaksimalkan ikatan batu akik pandan, apa efek yang bisa didapat ketika menggunakan batu akik pandan, dan kita bisa dapat di mana sih ikatan-ikatan tembaga untuk batu akik pandan kita yang bagus, kemudian harganya juga bersaing. Pembahasan kali ini berdasarkan pengalaman saya selama kurang lebih bermain batu akik pandan dari tahun 2014, kemudian menggunakan ikatan batu akik pandan dari tembaga seperti ini. Kemarin itu akhirnya maksimalinnya, belinya, kemudian bagaimana kalau misalnya kita ikatannya nggak sesuai dengan dimensi, dengan ukuran jari kita. Nah, itu dari pengalaman tersebut akan saya bawakan berupa materi bagaimana ikatan tembaga buat teman-teman di batu akik pandan. Pengetahuan umum tentang tembaga dulu ya. Tembaga itu kalau di nomor kimianya lambangnya Cu atau kuprum. Dia memiliki nomor atom 29. Sifatnya dia elastis, kemudian lunak, serta konduktif atau dia menghantarkan listrik. Tembaga ini termasuk mampu menghantarkan panas juga, kemudian dia tahan korosi, kemudian dia memiliki antimikroba, antioksidan, sekaligus anti dari fungi atau jamur. Nah, karena tembaga ini memiliki daya hantar yang baik bagi listrik, maka tembaga murni banyak digunakan untuk bahan dasar dari kabel listrik. Makanya kalau kita buka kabel listrik tuh, kemudian kita belah pembungkusnya, dalamnya kita lihat, nah itu dari tembaga murni. Tembaga sendiri bagaimana pemanfaatnya di dunia perbatuan, terutama batu akik pandan. Di dunia batu akik pandan, tembaga banyak kita jumpai di ikatan-ikatan, baik itu dalam bentuk ikatan tembaga cor ataupun yang bukan cor. Kalau yang cor ini seperti ini, dia lebih tebal. Jadi kalau yang bukan cor itu berupa cetakan, saya pernah dapetin tuh dia lebih tipis bahannya. Salah satu keuntungan penggunaan tembaga untuk ikatan batu, terutama batu akik pandan, karena sifatnya tembaga ini bukan materi yang keras, dia materi yang lunak. Pertama, ketika pemasangan seperti di daerah sini, ini untuk ahlinya yang masang-masang tembaga, dia lebih mudah untuk dikikir, kemudian diketok, nggak terlampau sulit. Katakan seperti itu untuk memasang batu akik pandan di ikatan tembaga. Efeknya juga ketika dia nggak terlampau sulit dan karena tidak terlampau kerasnya ini, maka untuk katakanlah cacat karena ketokan terlampau keras di batu akik pandan ya sebenarnya seharusnya nggak terjadi gitu. Kecuali kalau memang terjadi kecelakaan keketok atau apalah seperti itu. Dibandingkan dengan bahan dari titanium, maka pemasangan ikatan tembaga lebih mudah ikatan tembaga untuk yang ahli. Kalau untuk saya sendiri ya tetap aja susah gitu. Karena dia juga lunak, ketika kita menemukan ikatan yang sesuai dengan yang kita mau, biasanya motif, kemudian bentuk, akan tetapi ukuran lingkar jarinya nggak sesuai, maka ikatan tembaga ini juga bisa dibelah, kemudian disambung dengan teknik sambungan tertentu. Ini akan lebih membuat kita bisa dengan leluasa mencari bentuk, kemudian motif yang kita inginkan, tidak terpengaruh oleh besarnya lingkaran. Jadi kalau ketemu yang lingkarannya kecilan atau kebesaran, ya kalau kecilan tinggal disambung. Kalau misal kebesaran tinggal dipotong dan disambung kembali. Alasan kenapa beberapa pecinta pandan atau teman-teman pandan lebih suka menggunakan ikatan tembaga karena
salah satu sifat tembaga yang mudah beroksidasi. Teman-teman bisa diamkan dari tembaga yang misal katakanlah sudah dicuci bersih, teman-teman diamkan aja sebentar. Mungkin hitungan 1-2 hari atau dipakai, itu biasanya lebih cepat kusam. Lebih cepat kusam, kemudian kalau sering-sering kena keringat, yang bersifat yang berkadar asam atau berkadar garam, teman-teman bisa lihat tuh di sekitar ikatan tembaga tuh kadang-kadang suka ada agak kehijauan, hijau-hijau begitu kan. Ketika kita menggunakan ikatan tembaga untuk batu akik pandan, maka proses oksidasi dari tembaga akan masuk tuh ke pori-pori dari batu akik pandan, masuk ke sela-sela, masuk ke dalam pori-pori batu akik pandan dan ikut mewarnai dari batu akik pandan. Yang diharapkan adalah batu akik pandan yang warnanya putih atau semu kuning atau batu pandan yang sudah kita rawat menjadi agak semu lumut, warnanya akan terpengaruh oleh warna oksidasi dari tembaga, dia menjadi lebih gelap. Ketika airnya kuning, dia akan mendapat tambahan bias kebiruan jadi agak menghijau, ataupun ketika warnanya tadinya semu kuning atau semu hijau, dia akan menjadi lebih gelap. Penggunaan tembaga yang lain, bahan tembaga ini sering sekali digunakan sebagai bahan campuran untuk rendeman. Ketika kita membuat rendeman untuk memproses batu dari batu berwarna dasar menjadi batu semu lumut, batu lumut, ataupun batu lumut lawas. Untuk lebih dalamnya mengenai hal ini dan efeknya bagaimana akan saya bahas di tema selanjutnya, karena memang pembahasan ini cukup pelik dan cukup panjang. Jadi kalau memang mau dibahas sekarang ya bisa panjang banget channelnya nanti. Untuk pecinta pandan, di mana sih sebenarnya kita bisa dapatkan ikatan tembaga yang cukup berkualitas, motifnya bagus, kemudian harganya lumayan bersaing? Sebenarnya ikatan tembaga ini boleh dikatakan udah merakyat ya. Kalau pusatnya kita bisa jumpai kita bisa jumpai di Gedung Pahala Gemstone. Di sana banyak katakanlah teman-teman yang menjual tembaga cor dengan variasi harga yang cukup bersaing. Kemudian di sana juga tersedia katakanlah pengrajin-pengrajin yang bisa masang ikatan tembaga dengan sangat rapih. Oleh karena itu di sana salah satu tempat yang recommended untuk mengikat batu kita atau batu pandan yang kita punyai dengan ikatan tembaga. Kalau daerah lain juga yang saya tahu di Depok ada, di Jalan Merdeka ada. Di sana pedagangnya juga menyediakan kok ikatan tembaga. Jadi kalau untuk orang Depok ya nggak perlu jauh-jauh juga sampai untuk ngikat 1-2 biji doang harus ke Rawabening. Jalan aja ke Jalan Merdeka, jalur gocap, di sana bisa nemuin beberapa pedagang menjual ikatan tembaga. Pemasangannya pun cukup rapi. Karena ikatan tembaga ini termasuk ikatan yang gampang kusam, diperlukan perawatan rutin untuk merawat ikatan tembaga ini menjadi ikatan yang nyaman dipakai. Cara yang pertama adalah dengan cara ikatan tembaga yang ada ini dikrum. Jadi dengan proses pelapisan krum ini, dia nanti seperti ini. Jadi dia ini warnanya menjadi lebih putih, kemudian menjadi putih, kemudian yang enak lagi nanti dikasih warna hitam di daerah-daerah dasarnya. Jadi seperti ini, motif naganya ini menjadi begitu muncul gitu. Dengan teknik ini tembaga jadi nggak gampang kusam. Jadi kalau tembaga yang seperti ini akan gampang kusam. Nah, kalau dengan seperti ini ya kita nggak repot-repot lagi nih ngebersihin daerah sini. Kecuali yang di daerah atas tuh, kalau yang daerah atasnya lebih gampang kusam. Ketika dia gampang kusam ya kita tinggal bersihin daerah atasnya aja, nggak perlu daerah semuanya. Kelebihan dari penggunaan metode krum ini adalah ada beberapa kawan-kawan yang ketika menggunakan ikatan tembaga
dia lebih gampang ijo jarinya tuh. Jari-jarinya kalau yang nggak biasa tuh atau yang keringatnya kuat itu ijo jari-jarinya. Warna hijau. Kalau saya kebetulan termasuk orang yang nggak terlampau memiliki keringat kuat sekali kepada tembaga, jadi ya saya pakai tembaga aman-aman aja, nggak hijau jarinya. Dan kalau untuk beberapa temen juga mungkin akan menimbulkan alergi gatal. Nah, dengan menggunakan teknik krum ini, bagian tembaganya dilapisi, maka gatalnya dari tembaga ya bisa terkurangi. Cara kebersihin kedua ikatan tembaga yang bisa saya rekomendasikan adalah biasanya yang mudah ya. Saya modalnya cuman sikat gigi sama odol. Jadi saya sikat aja tuh dengan sikat gigi sama odol tembaga kita yang kusam. Itu biasanya lebih cepat bersih tuh. Bersih, kemudian setelah bersih tinggal kita lap, kita bersihkan. Tapi memang ya kembali itu harus rutin, 1 atau 2 hari dibersihin, 1 atau 2 hari dibersihin. Kalau enggak ya akan cepat sekali tembaga itu akan menjadi kusam seperti ini. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah yang cukup ampuh ya. Ya kita tinggal beli magic towel. Oke, ini ada dengan magic towel. Ini apa ya, semacam kain yang saya boleh beli juga ya. Jadi kain ini bisa kita gunakan, ini katakan seperti ini nih, ini untuk mengelap pandan. Tuh sebentar juga kelihatan bersih mengkilat ya. Ini daerah yang nggak kena tuh, ini daerah yang kena. Nah, dengan magic towel ini salah satu cara yang bisa digunakan untuk membersihkan tembaga ikatan batu akik pandan kita. Mudah dan murah. Karena magic towel ini nggak mahal harganya. Bisa didapetin di online juga ada. Kalau dulu saya masih jualan. Kalau sekarang udah, walaupun jumlahnya banyak, tetapi ya saya simpan aja lah buat kenang-kenangan lah. Kalau suatu saat saya mau bersihin, tinggal saya bersihin. Teknik yang lain untuk membersihkan batu akik pandan. Jadi saya pernah diajarin oleh kawan saya, Babe Dai Bahtiar. Salam buat Babe Dai, sehat selalu. Jadi Babe Dai ini ngajarin saya bersihin tembaga biar cepet dalam jumlah banyak. Yang enak tuh pakai pererek, pakai buah pererek, bisa dibeli di rawa bening mungkin ya. Kemudian disikat dengan sikat besi apa ya, dengan sikat besi. Jadi tekniknya mungkin nanti suatu saat akan saya buat postingan sendiri. Tekniknya yang penting buah pererek direndam, kemudian rendamannya ikut tuh akan menghasilkan busa, kemudian tinggal disikat tuh. Dengan begitu yang udah pernah saya rasain termasuk cepet juga untuk menghilangkan kerak-kerak dan membersihkan ikatan tembaga kita. Ganteng dah pokoknya deh kalau udah dibersihin. Cara yang lain lagi, banyak juga ya cara untuk bersihin tembaga. Jadi yang bisa dilakukan adalah kita menggunakan batu hijau. Batu hijau bisa kita dapetin di toko bangunan kali ya. Bisa dicari lah, di situ ada toko bangunan. Bilang batu hijau, itu biasa buat digunakan untuk membersihkan bahan besi, tembaga atau karat ya. Itu bisa tekniknya mungkin ibaratnya ini kulit kita yang kita punyai. Jadi kulit ini tapi jangan yang dipakai buat gosok batu ya. Jadi ini dikhususkan, sediain kulit khusus buat gosok tembaga. Jadi seandainya ini sudah dikasih ke batu hijau, ya tinggal dibersihkan seperti ini. Seperti ini. Ini adalah salah satu contoh, bisa dilihat salah satu contoh batu akik pandan yang atasnya, nih bagian lehernya dibersihkan dengan batu hijau.
Ini udah berapa hari lah, katakan udah 2 hari di tangan saya. Ini proses pembersihan batu hijaunya dilakukan oleh Brother Eda. Jadi beliau, kalau batu di tangan beliau ya pasti dibersihin ini, seperti ini. Pasti bersih. Hal lain yang bisa dilakukan untuk membersihkan ikatan tembaga. Kalau jumlahnya banyak banget, katakanlah 20 biji, 30 biji, ngerjainnya lumayan juga, berat juga ya. Walaupun pakai magic towel, pakai pererek yang disikat menggunakan sikat besi yang dibantu dengan pererek, kalau udah jumlahnya banyak lumayan. Solusinya adalah datang aja ke rawa bening. Datang ke rawa bening, masuk ke pojokan, di situ ada khusus buat bersihin ikatan tembaga. Nggak mahal kok, murah. Tinggal kita bayar mungkin harganya, ya tanya aja sama yang dagang di sana. Cuman saya bisa kasih tahu bahwa di sana ngebersihinnya bersih banget dan enak banget lah ketika batu akik pandan kita diikat dengan ikatan tembaga yang sudah bersih. Batunya juga ikatannya juga kelihatan bersih, enak dipakainya, ya pamor batu pandannya pun akan naik, akan kelihatan dibandingkan ikatan-ikatan yang kusam. Oke, demikian dulu proses, mungkin ini awal proses pengenalan bagaimana penggunaan ikatan tembaga buat batu akik pandan kita. Bagaimana ikatan tembaga dan oksidasinya mempengaruhi proses perawatan batu akik pandan, bagaimana cara membersihkan ikatan tembaga kita secara lebih detail. Oke, demikian dulu dari saya. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu di jari.